Shalom Bapak Ibu sekalian, selamat malam. Khususnya Bapak Ibu yang mengikuti ibadah ini dari rumah. Saya berharap semua dalam keadaan baik dan sehat, sehingga kita akan dapat belajar bersama-sama pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga yang mulia, sekarang kami siap untuk belajar bersama-sama sebagian dari firman-Mu. Kiranya Tuhan berkati kami satu persatu, pribadi lepas pribadi, sehingga kami akan dapat mendengarkan suara Tuhan secara langsung, meskipun sekarang dibawakan oleh kami. Kiranya Roh Kudus memimpin kami, sehingga kami memahami kehendak Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu sekalian, selamat malam. Tadi sudah disebutkan bahwa judul renungan pada malam hari ini adalah rahasia bertahan dan sukses. Itu mikirnya sudah 2 bulan itu judulnya saja. Bapak Ibu sekalian, apakah kita sudah siap menghadapi tahun 2022? Yakin akan berhasil dengan sukses, atau ya yang penting ngalir saja deh seperti biasa, seperti yang lalu? Atau bahkan juga kita ada sebagian yang mempunyai pandangan madesu, masa depan suram, karena merasakan ketidakpastian yang semakin tinggi yang ada di lingkungan kita. Nah, menghadapi itu semua, malam ini kita akan belajar bersama bagaimana Tuhan mengajarkan kepada kita agar kita memiliki semangat dan keyakinan bahwa kita akan berhasil di akhir tahun nanti. Dari firman Tuhan yang akan kita baca atau yang sudah dibacakan oleh, tapi belum sempat dibaca ya, akan kita baca nanti. Ajaran ini seperti saya sebutkan tadi, sudah saya mikirnya sampai lama, akan saya sebut sebagai rahasia bertahan dan sukses. Firman Tuhan yang menjadi dasar renungan pada malam hari ini, mari kita lihat 1 Yosua pasal 1 ayat 8. Next Mas. Briefing ya. Oke, Yosua pasal 1 ayat 8. Yang di gereja mari kita baca bersama-sama. Semoga tampak di layar meskipun agak samar-samar karena biru. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Satu ayat jelas sekali ya, sudah kalau situ nggak jadi renungan ya. Firman Tuhan ini sungguh sudah sangat jelas bagi kita semua bahwa untuk dapat berhasil dan beruntung ada beberapa hal yang harus kita lakukan sesuai perintah Tuhan ini. Perintah ini diberikan Tuhan kepada Yosua ketika Yosua mulai ditugasi Tuhan menggantikan Musa untuk memimpin orang-orang Israel ke tanah Kanaan. Kita tahu Musa tidak diizinkan untuk sampai ke tanah Kanaan dan digantikan oleh Yosua. Dan ayat ini adalah ayat yang inspiratif. Biasanya memang disampaikan pada awal tahun, pada saat seseorang menjabat atau diberi tugas yang baru dan seterusnya. Dan kita tidak tidak bisa mengabaikan perintah Tuhan yang ada di dalam satu ayat ini. Saya sengaja membatasi ayat 1 sampai 8, ayat 8 ini saja karena sebetulnya ini adalah satu rangkaian perintah Tuhan supaya Yosua berhasil memimpin orang Israel masuk ke tanah Kanaan. Mari kita lihat ajaran
yang pertama. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Saya sengaja tampilkan terjemahan versi KJW-nya, King James Version-nya. This book of the law shall not depart out of thy mouth. Diterjemahkan sebagai, artinya shall not depart out of the mouth, diterjemahkan memperkatakan kitab Taurat ini. Mari kita lihat kitab Taurat itu apa. Kitab Taurat itu adalah 5 kitab pertama di Alkitab ini, dan semuanya biasanya berisi mengenai ketentuan-ketentuan. Kalau boleh dikatakan itu adalah mengenai hukum Tuhan. Ini diperintahkan kepada umat Israel, khususnya kepada Yosua pada saat itu, untuk kita bisa dia bisa melaksanakan tugasnya sebagai pemimpin umat Israel. Saya mengartikan atau menafsirkan kata-kata memperkatakan ini tidak hanya ngucapin saja. Memperkatakan tidak lain adalah mempelajari dengan berbagai cara. Salah satunya mendiskusikannya dengan orang-orang lain, terutama orang-orang yang memiliki kapasitas untuk bisa berbicara mengenai firman Tuhan ini dengan lebih menguasai dibanding diri kita, dengan gembala sidang, melalui tulisan-tulisan yang ditulis oleh para ahli Alkitab dan sebagainya, dalam rangka kita memperkaya pemahaman kita terhadap firman Tuhan. Khususnya ayat 8 tadi sangat jelas Bapak Ibu sekalian. Tetapi itu pun kalau Bapak Ibu belajar bagaimana para ahli Alkitab ini berusaha mengartikan, karena ini kan ditulis zamannya Musa, berabad-abad sebelum Yesus lahir, dan itu diartikan bagi kita sekarang ini. Ini oleh banyak ahli Alkitab ditafsirkan. Kalau Bapak mencari Google, banyak sekali tafsiran berkaitan dengan ayat 8 ini. Tapi saya mengambil salah satu apa yang ditulis oleh para ahli Alkitab ini adalah memperkatakan ini adalah mempelajari, berusaha untuk memperkaya pemahaman kita terhadap firman Tuhan. Tujuan pentingnya adalah kalau kita sudah paham, kita pelan-pelan akan mempercayai firman Tuhan dan kemudian menerapkan firman Tuhan dalam setiap keadaan kehidupan kita. Jadi mempelajari firman Tuhan ini menjadi sangat penting di dalam kita, upaya kita untuk melewati tahun 2022 ini dengan sebuah keberhasilan. Tidak hanya sekedar yang penting ngalir saja. Selain itu, agar kita lebih dapat memperkatakan firman Tuhan, seseorang harus menjadi pelaku firman Tuhan. Ini sebetulnya sangat sesuai dengan ajaran yang kita sudah sering terima di Yakobus pasal 1 ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Menipu diri sendiri diartikan lagi bahwa apa yang kamu lakukan hanya munafik saja. Kalau kamu bilang percaya tapi tidak melakukan, ini pemahaman lebih lanjut. Dan supaya kita memang dapat melakukan, dapat mempelajari, dapat memperkatakan firman Tuhan itu, kita menjadi pelaku firman. Dan pada ujungnya kita harus meyakini bahwa melakukan firman-Nya akan menuntun pada kesuksesan dan keberhasilan sebagai atau di dalam kehidupan kekristenan kita. Jadi ajaran pertama di dalam ayat 8 ini adalah supaya kita memperkatakan kitab Taurat ini. Kalau kitab Taurat bagi kita sekarang ya Alkitab kita ini, tidak ada yang lain. Dan di dalamnya
selain 5 kitab Taurat tadi, banyak sekali kitab-kitab yang ditulis oleh murid-murid Tuhan Yesus, khususnya Paulus, yang sangat berguna bagi pertumbuhan iman kita, sehingga kita mampu menjaga iman kita di dalam kita menjalani kehidupan kita, khususnya di tahun 2022 ini. Ajaran yang kedua, next mas, terus. Tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Bahasa Inggrisnya dituliskan, but you shall meditate in it day and night. Merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Kita harus merenungkan firman Tuhan, dan apabila perlu menghafalkan firman-Nya, dan dengan demikian kita akan mempercayai firman-Nya itu dan mencintai firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Di dalam firman Tuhan itu banyak sekali perintah, banyak sekali ajaran-ajaran yang harus kita taati, sehingga di dalam berusaha untuk memahami kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita, kita harus merenungkan. Merenungkan itu tidak hanya sekedar membaca terus bablas. Kalau kita melihat kitab baru, Lembaga Alkitab Indonesia menyelipkan satu pedoman bagaimana membaca firman Tuhan yang baik. Berdoa, kemudian milih bacaannya terserah, mungkin ada jadwal tahunan seperti yang dibagikan Bu Pendeta sebagai guru sekolah minggu kepada kita. Sudah ada daftar pembacaan 1 tahun. Kalau guru di ngikuti saran anaknya, baca saja dari Jadian berurutan terus sampai akhirnya nanti di kitab Wahyu. Kita sudah tahu kalau bacanya satu pasal habisnya akan 3 tahun. Sudah ada daftarnya, satu Alkitab ini. Tapi kalau yang daftarnya Bu Ellen yang di-share ke kita 1 tahun selesai, tetapi kita harus membaca beberapa pasal 1 hari. Ini adalah satu upaya kita rajin membaca Alkitab. Di buku sekolah minggu kita tahu daftar bacaan tiap hari. Karena saya dengar tiap pagi sebelum masak pun guru sesudah masak, malah jam 7 pagi sudah buka, sudah ada kiriman anak belum ya? Tapi rupanya anak Madya memang ada kewajiban membaca itu dan dilaporkan kepada gurunya. Daftar bacaan tiap pagi, tiap hari di buku pelajaran. Yang dewasa saya tidak tahu, karena saya gurunya tapi nggak pernah merintah baca itu. Karena saya pikir pasti punya kesadaran sendiri, maksud saya seperti itu. Nah, lanjutnya Mas, next. Jadi kita merenungkan firman Tuhan karena kita mengasihi Dia, mencintai Tuhan, dan mencintainya adalah mencintai jalannya, mencintai caranya adalah menjalani caranya, dan semua itu hanya ditemukan di dalam Alkitab. Jadi membaca Alkitab, merenungkannya itu menjadi sangat penting. Sehingga di dalam kehidupan kita, kalau kita sudah yakin bahwa firman Tuhan yang kita baca itu adalah petunjuk Tuhan, arahan Tuhan, perintah Tuhan yang harus kita lakukan, kita harus yakin untuk menaati firman-Nya dan menerapkan firman itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang berikutnya, kemudian akhirnya
kita akan memahami bahwa satu-satunya cara untuk hidup secara konsisten, bertahan sampai akhir, menurut cara Tuhan adalah dengan sering merenungkan firman. Dengan sering merenungkan firman itu, kita akan tahu kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi membaca Alkitab jangan membaca terus tidak direnungkan. Kita tidak akan paham kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita kalau kita cara membaca Alkitabnya hanya pokoknya ngocok, pokoknya satu pasal. Ada cara yang seperti itu, tapi ada hal-hal khusus seperti yang petunjuknya Lembaga Alkitab Indonesia itu ketika kita membaca Alkitab. Ajaran yang ketiga berikutnya masalah supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, that you may observe to do according to all that is written in it. Jadi setelah kita merenungkannya, memahami kehendak Tuhan, maka kita harus melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Kalau ada perintah kayak gini nih, ada satu kata penting yang harus kita ingat dan akan menjadi pokok pelajaran renungan kita di renungan saya di beberapa waktu yang akan datang. Kalau masih dibuka sebentar. Apa coba? Supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Memang kalau orang sudah baca, sudah merenungkan, sudah memahami, mau dia melakukannya? Enggak semua orang, Bapak Ibu sekalian. Yang memaksakan hanya orang-orang yang apa? Yang taat. Sudah baca, sudah merenungkan, sudah memahami, tapi berengkele. Nah, ini bahasa Inggrisnya saya nggak tahu. Berengkele itu bahasa Jawa ya Bapak sekalian. Apa ya? Keras hati, degil hatinya. Dia tidak akan taat untuk melakukan perintah Tuhan itu. Jadi yang ketiga ini, ajaran yang ketiga ini sungguh memerlukan keikhlasan, ketaatan yang ikhlas, yang tulus maksud saya, untuk kita menaati perintah Tuhan, apapun perintahnya itu, sesepele apapun perintahnya itu. Jadi kita harus melakukan firman Tuhan, menjadikan pelaku firman dengan memiliki keyakinan untuk menaati firman, karena kita yakin apa yang ditunjukkan, diarahkan oleh Tuhan itu pasti benar, pasti untuk kebaikan kita. Nah, memahami ini ya kita harus tadi betul-betul memahami kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Kemudian selain menaati juga menerapkan firman-Nya dalam kehidupan kita sehari, karena dengan demikian selalu diulang-ulang kita akan berhasil dalam segala hal. Ada satu penulis buku yang banyak sekali penginjil, namanya David Guzik. Kalau saya bacanya seperti itu, menjelaskan bahwa meskipun Tuhan menjanjikan keberhasilan, di sini disebutkan bahwa menjadi makmur dan sukses sebagai orang Kristen, firman Tuhan, menjelaskan apa artinya menjadi makmur dan sukses sebagai orang Kristen. Firman Tuhan yang dihayati adalah jaminan kesuksesan seorang Kristen. Sekali lagi, firman Tuhan yang dihayati menjadi jaminan bagi kesuksesan orang Kristen. Tetapi bukan berarti Tuhan menjanjikan hidup tanpa masalah. Meskipun ada masalah, tetapi Tuhan selalu menjamin bahwa kita mampu menghadapi apapun, setiap masalah apapun, karena memanfaatkan sepenuhnya hadirat dan janji Tuhan. Kita tidak akan memahami ini kalau kita tidak sering merenungkan firman Tuhan itu.
Tiga ajaran itu menjadi sangat penting bagi kita memperkatakan Alkitab tiap hari, merenungkannya dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan kita akan melihat hasilnya. Next class. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. And then you will have good success. Jadi ketika kita mengucapkan firman Tuhan dan memikirnya dan terus menerus, dan kita tidak hanya akan berhasil, tapi good success. Yang dimaksud dengan good success tidak ada sukses dalam hal materi duniawi saja, tetapi kita akan menjadi orang yang lebih bijaksana. Harusnya seperti itu. Bijaksananya tidak hanya sekedar bijaksana dalam pengertian duniawi juga, tetapi bijaksana seperti yang Salomo miliki, yaitu memiliki hikmat yang datangnya dari Tuhan. Jadi dengan demikian kita akan menangkap apa yang dimaksud di dalam Yosua pasal 1 ayat 8 tadi. Untuk menjadi berhasil di dalam kehidupan kita, untuk berhasil melalui tahun 2022 ini dengan baik, sehingga pada ujungnya nanti kita akan mendapat berkat yang luar biasa dari Tuhan. Kita dapat mencapai target-target tahun ini yang harus dicapai oleh kita. Maka kita harus menaati apa yang diajarkan Tuhan ini dalam kehidupan kita seharian. Saya ulang sekali lagi, untuk berhasil secara berhasil secara materi, berhasil juga di dalam masalah rohani, kita harus mempelajari firman-Nya setiap hari. Jangan pernah putus memahami firman-Nya, merenungkan, memahami firman-Nya, melakukan firman dan dalam Tuhan dalam kehidupan sehari-hari, dan melaksanakannya untuk pertumbuhan iman kita. Dan yang terakhir, kita akan tahu hasilnya, bahwa kita akan menjadi berhasil. Seperti yang sudah saya ungkapkan lebih jauhnya, kita seharusnya akan menjadi orang yang lebih bijaksana sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga yang mulia, kami mengucap syukur bila malam hari ini kami sudah belajar dari ajaran-Mu untuk kami dapat berhasil di dalam kehidupan kami, dan secara khusus untuk tahun 2022 ini. Terima kasih untuk firman-Mu, untuk Alkitab yang sudah kami miliki di hadapan kami. Kami berdoa agar dalam minggu-minggu dan bulan-bulan mendatang, saya akan mampu membaca Alkitab setiap hari, menandai firman-firman-Mu yang penting, mempelajari dan mencerna firman-Mu di dalam hati, dan menyimpannya di dalam relung hati kami. Karena kami masing-masing ingin berhasil dalam hal-hal yang Allah tunjukkan untuk kami dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.